Haji Ahmad Kadri dari Order Utama PD DKI Sumut yang langsung hadir pada malam hari ini dari kota Sumatera Utara, Kota Binjai. Yang terhormat dumateng APHD selaku Kepala Cabang PD DKI Sumut Kabupaten Mojokerto ingkang tansah kula hormati. Dumateng Bapak Agus selaku pimpinan DKI Sumut wilayah Jawa Timur yang mana pada malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita yang tansah kula hormati. Dumateng kanca-kanca kula, alhamdulillah pada malam hari ini kanca-kanca SKJ grup Solo SKJ dari Desa Rinano Baik Putra Putri yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Kepada seluruh teman-teman tamu undangan, alhamdulillah pada malam hari ini malam yang sangat luar biasa. Saya kehadiran dari teman-teman, ada yang dari Jawa Tengah, Gus Taufik, beliau itu hadir, yaitu keponakan pun Yesahal Makmur dari Kajen Pati, Jawa Tengah. Ada lagi teman pada malam hari ini yang hadir juga dari Gresik, Gus Heru, ada yang dari Malang, ada yang dari Jombang, ada yang dari Sidoarjo, dan semuanya ada ini Haji Ustadz kami jamaahnya internasional, jamaahnya juga banyak dari Hongkong. Beliau itu bus atau ownernya kampung bubur dari Kalimantan. Dan pada malam hari ini beliau selaku ketua HBN Sembina Raya yang tansah kula hormati. Ini Pak Menir, insya Allah acara pada malam hari ini nanti juga akan ditayangkan kembali di APTV pada pukul 20 malam hari Kamis, dari Kamis malam Jumat, dan hari Jumat malam Sabtu. Hari Jumat itu jam 12 siang. Dan tidak lupa terima kasih juga dari kawan kita, teman media Jatim Aktual yang juga senantiasa memberitakan positif buat kita semuanya. Bapak-bapak, para ibu, sedherek-sedherek mawon ingkang tansah kula hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar matur suwun sanget. Wayai para orang tua kami, para seluruh hadirin sekalian, anak muda kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya di sini kebetulan diundang oleh Pak Muhammad Taufik, beliau selaku pimpinan dari Jawa Timur. Kami sendiri bersyukur mengucapkan terima kasih. Pada malam hari ini saya nggak nyangka juga, saya pikir tadi cuma beberapa orang. Jepang itu program Jepang dari Snaker. Saya dari Jepang tahun 96, kerja di Jepang, kemudian pulang ke Indonesia, lumayan lah untuk program magang. Magang testing ke Snaker. Sekarang juga masih ada, tapi kita bahas, kita mau berangkat program mana. Yang jelas kalau ikut magang itu syaratnya ketat. Umurnya maksimal 26 tahun. Kalau pendek nggak boleh, kacamata nggak boleh, tato nggak boleh, apalagi jelek juga nggak boleh. Panu kurang, karena itu pas testingnya dibukain semua. Tapi yang program kita ini beda, nanti kita bahas. Jadi saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, mas-masnya, mbak-mbaknya, saya ingin menyampaikan edukasi yang gimana sukses di usia muda. Karena di Jepang itu kerja 1 jam itu 1.000 yen rata-rata. Baik itu jadi perawat, restoran, pertanian, makanan, peternakan,
Giling putih itu adalah 1.000 yen. Kalau kita rupiahkan satunya itu 120, jadi 120.000 kerja 1 jam di Jepang. Sama dengan di Blitar kerja 1 hari Pak ya. 1 hari ya, Blitar ya 120.000 ya. Di Jepang 2 hari. Ya. Oke, kita langsung aja nih, kita percepat aja Pak. Kami dari kita lembaga resmi, kita ada Ormas kantor cabang. Ini kita sudah berjalan. Yang terakhir dari tempat Edi yang di Mojokerto sudah berjalan. Lanjut Mas, dipercepat aja poin-poinnya. Ini izin kita SO. Jadi bedakan LPK sama SO. Di Jawa Timur ini LPK banyak, tapi bukan SO. LPK itu bisa mengajarkan bahasa Jepang, tapi nggak bisa ngerti Jepang. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kalau SO udah pasti LPK, dia bisa kirim langsung. Jadi kami punya izin dari kementerian, ini baru diakhir 2025. Jadi dapat 3 tahun diperpanjang. Lanjut Mas. Ini hukumnya, sertifikasinya, lanjut lagi. Ya, keuntungan Jepang. Jepang itu gajinya antara 15 sampai 30 juta, kemudian dapat dana pensiun. Jadi setiap orang yang bekerja di Jepang dapat dana pensiun. Untuk minimal usia dan maksimal usia. Ya. Untuk sekolah. Kemudian yang kedua, rata-rata kontrak di Jepang itu sampai berapa tahun? Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sponsor itu ada fee-nya enggak? Oke. Yang usia nanti ke Surabaya pun wajib umur 18 tahun. Tapi belajarnya boleh 17 6 bulan, belajar terus 6 bulan, pas 18 tahun baru dia ke Surabaya. Itu teknis umur. Maksimal undang-undang nggak melarang Pak. Saya pernah kirim 42 tahun. Tapi ini agak angel. Wawancaranya 4 kali. Jadi perusahaan itu tetap cari yang muda. Jadi kemarin itu susah cari. Sekarang ini jobnya kita banyak. Orangnya yang nggak ada, yang punya 2 sertifikat. Termasuk gurunya pun ke Jepang. Jadi kita sekarang itu krisis guru. Mungkin di sini nanti ada mbak-mbaknya yang nggak mau ke Jepang, belajar di sini dapat 2 sertifikat, kami jadikan guru. Di sini UMR-nya berapa terus? UMR kita berapa? 8. Ya, nanti kita kasih gaji UMR. Bagi yang berbeda jadi guru Pak. Kami minta perempuan, karena perempuan itu ngajar lebih mengayomi gitu. Jadi ya, jadi bagi mungkin yang udah usianya Pak, usia saya udah 40 atau 35, saya nggak dikasih izin suami ke Jepang ya nggak apa-apa, jadi guru di sini. Tapi kekurangan guru. Jadi sekarang itu di Kediri juga ada 4 kelas, di Mare ada 2 kelas, di Badas, di Mojokerto, yang akan buka di sini. Jadi untuk usia kita sarankan usia produktif lah 18 sampai 35. Walaupun bisa lewat dari situ, tapi pengalaman kami belajar udah susah Pak. Jadi suruh pagi sampai sore suruh dulu kerja PR udah nggak kuat ya, yang lewat 35, kemudian begitu. Kemudian kontrak itu per tahun yang di PSSP ini. Beda dengan magang itu 3 tahun di perusahaan yang sama, nggak boleh pindah-pindah, nggak boleh pulang. Nah, itu magang. Nah, saya termasuk magang dulu. Kalau SSB merdeka, dia misalnya berangkat Januari, Desember pulang kan, di September ajukan, sisanya lagi mau tetap di perusahaan. Jadi dari pekerja migran Indonesia yang ada yang dikirim oleh PT IKA ke Jepang itu adalah dengan pendidikan level pendidikan S1 gitu. Terus mungkin bagi mungkin adik-adik mas-mas atau bapak yang sudah berpendidikan sarjana S1 terus lulusan dari perguruan tinggi yang tidak ada kerjasama. Boleh, SMP boleh, SMA boleh, S1 lebih baik. Itu pertemuan pembinaan. Jadi dia nggak minta ijazah, dia hanya minta 2 sertifikat bahasa dan skill kapan
mbak-mbaknya punya, mas-masnya punya. Ujiannya setiap bulan ada, gitu ya. Yang pertama. Untuk kuliah ini nggak wajib, Pak. Yang sudah punya S1 ya kita nggak usah S1 lagi. Tapi contoh dia punya S1 hukum, dan itu Pak ya. Terus dia berangkat SSW, ambil misalnya otomotif, kan nggak bisa dikonekkan Pak, nanti engineeringnya dia hukum dengan kerja di otomotif. Saran saya ambillah S1 teknik supaya nanti setelah selesai program kerja 5 tahun dia dapat S1, dia proses lagi ke Jepang visa engineering, gajinya lebih tinggi, mencapai 20 ke 30. Jadi ada magang 10 jutaan gajinya, ada SSW 15 ke 20, engineering 20 ke 30. Kelebihan engineering bisa permanen di Jepang, bisa bawa keluarga. Di TikTok itu keberangkatan ke Jepang mau dihentikan, itu apa benar atau cuma hoax gitu? Nggak benar Pak. Anak-anak Pare ada, anak dari Mojokerto juga ada. Jadi isu itu kan ceritanya orang Indonesia kan suka berkumpul Pak. Jadi ada satu guru persilatan kumpul di taman buat kegiatan gitu. Jepang ini paling anti kumpul. Jadi mereka itu akhirnya viral di masyarakat, bagi yang membuat kerusuhan. Tapi yang umum beberapa orang. Tadi pada dasarnya Jepang butuh ribuan jutaan kerja. Sekarang ini kami yang minta perawat itu banyak orangnya enggak ada. Jadi saya pikir itu memang lagi viral. Tapi bukan ditutup, mereka juga butuh orang yang cukup banyak. Karena memang industri yang maju, tenaganya